Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kembali kita mengucap syukur karena kita boleh ada hingga pada saat ini, itu semua karena anugerah cinta kasih sayang Tuhan. Dan kembali kita dipertemukan lewat ibadah keluarga pada malam hari ini, lewat ibadah live streaming. Pelayan firman pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Julianus Lakbur Lawal. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut ibadah dan kita menghadap Tuhan. Kita doa saat teduh sejenak. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anak sulungnya, kita diminta untuk bertanggung jawab atas berkat terindah itu. Masing-masing kita diharapkan pula untuk menjadi berkat bagi orang lain, membuat banyak jiwa takluk di bawah kuasanya. Dengan rasa syukur atas berkat dan kuasa Allah dalam hidup ini, kita datang beribadah kepadanya. Marilah jemaat kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 2. Tuhanku Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Kekal Kudus, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan nafas kehidupan pada saat ini ya Bapa. Tuhan, lewat ibadah keluarga pada malam hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami dilayakkan dan dipantaskan. Dan biarlah Bapa, ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk Mazmur Pujian. Mazmur 43 ayat 1 hingga yang kedua. Kita akan membacanya secara berbalasan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Jemaat dipersilakan duduk. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 19 bait 3 dan 4. Tuhanku Yesus. Yesus terang
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh berada di tengah-tengah firman-Mu. Kami akan membaca, kami ingin mendengar dan memperhatikan makna dari firman Tuhan pada saat ini. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami baca saat ini menjadi tuntunan bagi kehidupan kami, demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal yang kelima ayat 11 sampai dengan yang ke-15. Kitab 2 Korintus 5 ayat 11 sampai dengan yang ke-15. Namun saya akan membacakannya dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Untuk itu saya jemput saudara-saudara sekalian berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan malam ini mengatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai orang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian untuk itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Dipersilakan duduk.
kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Tadi kita sudah dengar bersama firman Tuhan yang berkisar tentang kehidupan jemaat di Korintus. Dan bacaan kita pada saat ini dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai dengan yang ke-20 berlatar belakang bahwa situasi saat itu di Korintus terjadi seperti kegalauan di dalam jemaat. Mengapa? Ada ketidakpastian jemaat terhadap apa yang disampaikan sebelumnya dari Rasul Paulus. Karena ketidakhadiran Paulus di tengah-tengah mereka. Yang sebelumnya Paulus sudah sampaikan kebenaran firman Allah dan dia akan ada untuk menyampaikan itu kemudian. Ketidakhadiran Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat membuat beberapa kelompok sudah menuding dan menganggap bahwa Rasul Paulus tidak layak sebagai rasul ataupun pelayan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sana. Sehingga terjadi friksi di jemaat, terjadi ketidakpastian apakah apa yang disampaikan oleh surat Rasul Paulus ini merepresentasikan suara Tuhan untuk hidup di dalamnya. Dari fenomena ini, Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita semua. Apa yang dia ingin sampaikan? Bahwa pelayanan bukanlah suatu kelayakan. Sekali lagi, melayani atau pelayanan bukanlah suatu kelayakan, tapi kemuliaan. Atau kalau di bahasa Inggris kan, bukanlah performance, layak, tetapi glory, kemuliaan. Sehingga saat melayani atau pelayanan, bukanlah kita yang layak, tapi kemuliaan Tuhan yang hadir di tengah-tengah jemaat melalui lidah pelayan atau perilaku pelayan. Sehingga mereka diharapkan dapat mengerti, bukan tampilan, tetapi ada tidak kemuliaan Tuhan pada saat firman itu ditebarkan, aturan-aturan kehidupan yang baik itu diberlakukan, yang disampaikan oleh pelayan-pelayan yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Kalau kita lihat inti dari pelayanan secara teoretik, ada standar pelayanan atau dikatakan service standar. Aspek-aspek standar pelayanan paling tidak kehandalan, harus handal pelayan dan pelayanan itu. Ada bukti, ini yang dituntut. Tanggap, respon, dan adanya empati. Aspek-aspek ini menjadi standar layanan dan pelayanan, ini yang diharapkan. Sehingga ketidakhadiran bukti kehandalan Rasul Paulus diragukan. Mereka membuat standar, service standar. Tetapi Rasul Paulus mau mengatakan, bukan service standar. Ditambah satu aspek yang dikatakan adalah service excellent, pelayanan yang prima. Apa aspeknya? Adalah assurance atau jaminan
guarantee bahwa pelayanan ini harus bergaransi. Siapa yang menggaransikan? Kemuliaan Tuhan. Jadi bukan performance, tapi glory. Ada nggak kemuliaan dalam pelayanan yang digarantikan atau di assurance oleh kuasa Roh Kudus Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan semua itu, atau untuk menjadi pengertian bagi kita umat ataupun pelayan, ada strategi-strategi agar pelayanan kita itu menjadi prima, tergaransi, ya. Atau ada jaminan. Apa itu? Damai sejahtera Tuhan. Kemuliaan itu datang karena apa? Tuhan sudah mendamaikan dirinya dengan kita sehingga kita mendapatkan kemuliaan itu. Kita harus mendapatkan damai dari Kristus sehingga kami layak dan kita layak mendapatkan kemuliaan untuk melayani. Damai yang pertama. Damai yang kedua adalah kita dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita pantas atau kita mendapatkan kemuliaan untuk melayani sementara kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Akan terlihatlah performance orang atau pelayan yang sudah ada damai. Terutama damai dengan Tuhan, dengan dirinya. Sehingga tidak ada beban lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Apabila dia belum berdamai dengan dirinya, maka akan tersangkut apa yang akan disampaikan sebagai pedoman hidup di dalam Yesus. Damai yang ketiga adalah damai yang eksternal. Bagaimana kita damai dengan siapa yang mau kita layani untuk kita menyampaikan firman Tuhan. Kalau hanya untuk penampilan nggak usah damai, performance sudah cukup. Tapi hati kita yang damai akan menyampaikan satu kedamaian dan membuat suatu perdamaian kepada orang lain yang mau dan akan mendengar titah-titah perintah Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya coba kutip lagi dari ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Jadi bukan kita yang punya kehebatan, karena damai itu sudah diberikan dulu kepada kita sehingga kita berdamai dengan diri kita dan damai itu juga bisa kita tularkan pada orang lain. Nah, hal-hal demikianlah yang dijelaskan sehingga tidak bersungut-sungut. Fenomena di jemaat Korintus tidak berbeda jauh dengan di era-era saat kita berada dalam kekinian. Kita harus memakai masker. Dalam bahasa Indonesianya topeng. Karena apa? Ada pandemi COVID-19. Tapi apakah hati kita harus kita topengi? Apakah perilaku kita harus kita topengi dengan kepura-puraan? Kita bilang kita damai, tapi sebenarnya kita ada ganjalan dengan siapa yang akan kita layani. Mungkin kalau di luar atau dalam bersosialisasi, kita harus pakai masker. Tapi dalam pelayanan, bukalah topengmu. Tunjukkanlah damai sejahtera Allah ada dalam dirimu. Dan engkau bisa tularkan damai itu pada orang lain. Sehingga apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang keselamatan dapat tersampaikan dengan baik. Pelayanan damai sejahtera bukan hanya ada di ruang-ruang gereja, tempat-tempat ibadah, baik yang langsung maupun secara recording maupun secara streaming. Pelayanan juga harus tercipta di dalam keluarga,
bahkan di dalam masyarakat. Tentunya dengan standar konsep tadi, ada damai. Sudah mendapatkan damai, berdamailah, kemudian layanilah rumah tangga kita. Bagaimana kita mau menasehati anak, tapi yang kita bawa emosi, bukan damai. Harusnya kita damai dulu dengan dia. Ayo silakan mandi, duduk, mau dikasih tahu begini. Ayo kita mau ngobrol ya Pak atau Bu pasangan hidup. Damai dulu, jangan tiba-tiba, maaf ini bahasa sehari-hari. Kamu tahu nggak? Nggak gitu. Paling tidak kalau bahasa damai, ayo kita bicara dulu yuk. Nanti dulu, ya sudah. Kapan kamu ada waktu untuk bicara? Ini kepentingan kita. Ajaklah dengan tonasi-tonasi, sentuhan-sentuhan yang lembut. Karena damai itu lembut. Kepada orang-orang di sekeliling kita, lingkungan sosial kita. Pada saat depan rumah pagar kita, diparkir orang sembarangan, bagaimana kita menunjukkan sikap kekristenan kita pembawa damai kalau kita tidak bisa menyampaikan dengan kalimat yang lebih baik. Ada perlu apa? Mau mampir ke rumah siapa? Oh ya, saya numpang parkir sebentar di sini. Oh silahkan, jangan lama-lama ya karena nanti keluarga kami mau pulang dan pintu agak tertutup. Kalau itu yang kita lakukan, itu yang lebih penting. Kita dimuliakan, bukan performance kita, bukan sikap pelayanan kita, tapi kelayakan kita dalam melayani. Itu yang dituntut dari bacaan kita hari ini. Sehingga tidak ada lagi harus Rasul Paulus yang datang ke tengah-tengah rumah tangga kita dalam situasi yang seperti ini. Jangan lecehkan siaran-siaran seperti ini, menuntut untuk harus hadir di tengah-tengah. Bukan soal streaming, bukan soal recording, tetapi ada nggak kemuliaan Tuhan dalam pelayanan itu? Kemudian apakah ada damai itu untuk mendapatkan firman Tuhan yang akan kita lakukan hari demi hari? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya uraikan di depan bukanlah hal yang mudah. Tapi inilah arti peribadahan. Kita sudah tahu bacaan ini. Kenapa harus diulang-ulang? Itu untuk mengingatkan kita kembali agar gerak langkah kita masih terarah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sekali lagi, Dia terlalu baik bagi kita. Dia sudah berdamai dengan kita. Jadilah pembawa-pembawa damai dalam hidup dan pelayananmu. Bukan karena kemampuanmu, tapi Tuhan memuliakan kita, para pelayan, memuliakan kita orang tua, suami, istri, dan anak, sehingga kita juga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam damai sejahteranya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam kasih karunia dan damai-Nya. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengar tadi dengan menyanyi dari Gita Bakti 194 bait pertama dan yang kedua. Penebus
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita bersama-sama tundukkan kepala untuk berdoa, menghadap Tuhan, menyampaikan syafaat kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh membaca, mendengar, dan mengerti maksud firman Tuhan pada saat ini. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mendamaikan kami dengan diri-Mu. Kami orang yang tidak layak telah Kau pulihkan. Biarlah damai Tuhan juga hadir dalam kehidupan pribadi kami, sehingga kami juga dapat menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, jangan jadikan pelayanan kami suatu yang semata-mata layak atau baik, tetapi biarlah pelayanan yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Gloria. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk seluruh keluarga anggota jemaat GPIB Irene. Tuhan, tilik dan datangi mereka, hampiri mereka dalam seluruh keberadaan mereka. Kepada mereka yang sedang bersuka cita, biarlah sukacita mereka juga menjadi persembahan yang baik untuk Tuhan. Untuk mereka yang sedang menderita sakit, Tuhan, kuatkanlah mereka, biarlah harapan mereka hanya bergantung pada Tuhan. Berikanlah malaikat-malaikat Tuhan melalui keluarga yang mendampingi para penderita sakit, agar harapan dapat tumbuh dan kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah rumah tangga saudara-saudara kami yang dalam menderita sakit. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk GPIB Jemaat Irene di mana kami ada di dalamnya. Kami mau menyerahkan program kerja GPIB Jemaat Irene 2020-2021. Dalam masa-masa kesulitan karena virus saat ini, mungkin ada hal-hal yang terlewatkan, yang tidak dapat kami kerjakan. Tapi kami yakin Tuhan, apa yang kami rencanakan kami alaskan dalam nama Tuhan. Apabila ada kekurangan, Tuhan boleh lengkapi di kemudian hari. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Inalende, PHMJ, seluruh presbiter, bahkan seluruh organ pelayanan yang ada di jemaat kami. Berkatilah mereka dengan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa untuk rencana ibadah minggu yang sudah boleh mendatangkan jemaat Tuhan untuk ibadah tatap muka dengan presentasi 25%. Tuhan, layakkanlah itu dan hindari kami dari hal-hal yang menakutkan dan hal-hal yang jahat. Tuhan, tolong persiapkan jemaat-Mu dengan baik, persiapkan pelayan-pelayan-Mu dengan penuh tulus ikhlas. Kami juga menyerahkan rencana ibadah perjamuan kudus di bulan Desember nanti. Biarlah apa yang sudah kami lakukan dalam perencanaan perjamuan kudus ini Tuhan lengkapi. Biarlah Tuhan juga boleh hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan, khususnya bagi mereka yang miskin papa dan menderita. Kami mau berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Lindungilah mereka. Kami serahkan TNI, Polri, dan tenaga kesehatan yang turut membantu masyarakat dan bangsa kami menangani masalah-masalah kesehatan saat ini. Kami mau menyerahkan dan ikut bergumul dalam lingkungan sosial kami. Jadikanlah kami pembawa damai dalam lingkungan sosial kami. Kami boleh menyatakan bahwa kami selalu berdamai. Biarlah kami menjadi duta-duta damai dalam kehidupan sosial kami, tetangga kami, masyarakat di sekeliling kami, bahkan orang-orang yang kami temui dimanapun mereka berada. Inilah harapan dan doa kami Tuhan. Jauh dari sempurna, biarlah Tuhan sempurnakan sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami Bapa.
dan dengarlah permohonan kami yang kami naikkan pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah jemaat, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jemaat, sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 283, bait 1 dan 2. Kita menaburkan biji kebenaran. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh memberikan persembahan yang semuanya kami tahu berkat datang dari-Mu. Biarlah Kau Bapa memberkati persembahan kami saat ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya di dalam pelayanan GPIB Jemaat Erina. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Pergilah dan melangkahlah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita muji Tuhan dari Gita Bakti 285, bait yang pertama dan yang kedua, dalam Roh Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.